Nah, bagaimana sih mendapatkan modal urunan bersama ya? Kalau kita bilang sebut nama badan usahanya, ini adalah dengan cara patungan secara koperasi. Kalau kita patungan urunan bersama secara koperasi, ya, itu berarti kita menyepakati kita mau menjadi koperasi seperti apa dulu, berapa besar modalnya yang harus diurut, ya, dan bagaimana cara menghitung. Membentuk koperasi, sebagai orang yang pernah mendapatkan nasihat dan bimbingan dari koperasi sebagai perwakilan negara untuk membina atau menaungi koperasi di daerah, ya, ada namanya dinasi, ya. Sebagai orang saya yang pernah berhubungan dengan mereka itu mendapatkan tips dan trik kalau kita di lingkungan mau mengumpulkan modal bersama patungan dengan bentuk koperasi, ya. Tips dan trik yang pertama adalah kalau kita mau bentuk koperasi di lingkungan, yaitu jangan buru-buru mendaftarkan diri secara legal menjadi koperasi. Jadi jangan buru-buru, ya. Bentuklah namanya pra-koperasi, yaitu adalah masa-masa uji coba menjadi koperasi, ya, pra-koperasi, ya. Dan statusnya itu belum terdaftar di negara, dalam artian belum terdaftar secara legal, formal, resmi, dokumen-dokumen sahnya, ya, sebagai koperasi. Jadi pra-koperasi ini dibentuk di awal, dianjurkan dibentuk di awal sebagai masa uji coba masyarakat menjalankan koperasi di awal sebelum terdaftar legal di dinas atau di pemerintah atau di negara, ya. Lalu berapa lama masa uji coba prakoperasi ini? Nah, kalau dari dinas menganjurkan, ya, dianjurkan minimal banget, ya, itu 2 tahun. 2 tahun masa uji coba prakoperasi. Meskipun kalau anggota koperasi ini menyepakati bahwa masa uji coba prakoperasi ini 2 tahun ternyata kurang, tambah lagi deh, tambah 2 tahun lagi gitu, ya, atau tambah 1 tahun lagi, terserah, ya. Tapi minimal sekali adalah sebelum mengajukan diri menjadi koperasi yang legal formal ke dinas atau ke negara, minimal sudah pernah melakukan 2 tahun usaha sebagai prakoperasi atau uji coba prakoperasi, uji coba koperasi, ya. Jadi minimal sudah 2 tahun berjalan, sehingga bisa dicek, bisa dibaca bagaimana laporan keuangannya di tahun pertama, di tahun kedua, kemudian apakah di tahun ketiga ini ketika mendaftarkan diri secara legal formal menjadi koperasi itu akan ada resiko-resiko ekonomi tertentu, ya, gitu, ya, atau ada kaitannya dengan hal-hal yang lain, gitu, ya. Nah, itu untuk apa? Harus dibuat prakoperasi dengan jangka waktu minimal 2 tahun. Itu untuk meminimalisir terdaftarnya koperasi-koperasi yang memang tidak kuat atau tidak bertahan lama, gitu. Jadi ada banyak sekali koperasi yang terdaftar, ya, di dinas atau di negara, banyak sekali, ada ribuan koperasi yang terdaftar secara legal formal, ya. Tapi ketika dicek ke lokasi, ya, dicek bagaimana usahanya, justru malah ditemukan yang koperasi itu tersendat-sendat, ya, merugi, bahkan hilang ditelan bumi. Jadi nggak ketemu di mana sekretariatanya, lokasi usahanya di mana, itu nggak ada. Tapi namanya masih tercantum sebagai koperasi, ya. Jadi eh, dari dinas koperasi atau negara mensyaratkan. Jadi kalau Anda, Bapak Ibu di lingkungan di daerah mau bentuk koperasi, maka bentuklah uji coba koperasi dengan sebutan prakoperasi. Minimal 2 tahun, ya. Lalu yang ketiga,
sebaiknya, sarannya ya, kalau mau bentuk koperasi, berikanlah patokan minimum modalnya, urunan patungan anggotanya itu cukup besar. Sehingga jumlahnya totalnya, patungan urunan ini, kalau dikumpulkan akumulasinya, cukup untuk memodali usaha koperasi selama 1 tahun. Gitu. Jadi, jangan sampai dengan semangat koperasi, kita merasa, nggak usah gede-gede nominalnya, simpanan modalnya gitu ya, dari anggota. Yang penting anggota terdaftar dulu aja gitu kan. Ternyata tidak. Dari sisi keuangan atau cash flow ya, tata keuangan gitu ya istilahnya. Harus kas, harus modal. Justru harus dipastikan di awal kita membentuk koperasi itu yang bagaimana, seperti apa bayangannya. Apakah koperasi itu besar gitu ya? Kalau besar itu butuh modal berapa dia gitu ya. Atau kalau kita punya anggota banyak gitu ya, kira-kira dengan anggota sebanyak ini, apakah kalau nominal modal yang ditentukan itu kecil itu cukup untuk mencukupi koperasi selama usaha selama 1 tahun? Atau bagaimana? Karena apa? Karena juga memang selama 2 tahun uji coba itu, koperasi juga pasti harusnya tidak sekedar melaporkan eh, penjualan ya atau keuntungan, tapi juga harus melaporkan biaya operasional. Ya, kenapa? Biaya operasional itu harus dicantumkan, harus diperjelas. Karena koperasi ini memang adalah badan usaha bisnis, badan usaha yang memang diperuntukkan, dibentuk untuk mencari keuntungan, gitu ya. Dan untuk menghitung keuntungan itu adalah tidak serta-merta yang penting jualan dan dapat uang, gitu ya. Tapi juga ada laporan beban biaya operasional itu keluar kemana saja, ya. Jadi kalau ada keuntungan dikurangi beban biaya operasional gitu ya. Kalau ada penjualan dikurangi biaya operasional menjadi keuntungan nilainya ya. Keuntungan itu setelah dikurangi hal-hal yang lain, sisa hasil usahanya disebut dengan SHU akan dibagikan kepada para anggota berdasarkan nominal modal yang mereka tanamkan, yang mereka kontribusikan gitu. Jadi kalau misalkan nominal iuran modalnya itu ditentukan cukup besar, maka kalau dari yang saya dengar, ya kalau bisa minimal 1 juta lah ya modal dari anggota. Baik itu jumlah simpanan pokok ditambah wajibnya menjadi 1 juta gitu ya, atau pokoknya aja 1 juta gitu ya. Yang penting ada 1 juta satu orang. Jadi kalau ada di lingkungan kita bentuk koperasi jumlah orang anggotanya ada 100 orang, kalau modalnya 1 juta per orang berarti ada 100 juta. Asumsinya, bayangannya adalah 100 juta ini cukup untuk membiayai koperasi berjalan usaha selama 1 tahun atau 12 bulan. Gitu. Boleh nggak iuran atau modal patungan anggotanya kecil, misalkan hanya 100.000 per anggota? Boleh, tapi apakah 100.000 itu kalau dikumpulkan mencukupi untuk usaha koperasi selama 1 tahun? Jangan-jangan enggak. Jangan-jangan habis di tengah jalan. Ya. Dan memang kebanyakan UMKM seperti itu ya, apalagi yang mikro. Di kira-kira modalnya cukup misalkan 5 juta, 10 juta gitu kan. Ternyata modal itu enggak habis di tengah jalan ya, habis di tengah jalan. Karena kalau misalkan kita ada 100 anggota, lalu mau patungan per anggota modalnya 100.000. Berarti kan 100.000 dikali 100 anggota gitu. Berapa tuh? Ya 10 juta ya berarti kan ya. Gitu ya. Itu. Kalau 1 juta dikali 100 berarti udah 100 juta. Kan beda ya. Beda nominalnya kan, akumulasinya. Maka dianjurkan kalau bisa minimal sekali modelan disimpan oleh anggota, kontribusinya minimal 1 juta rupiah. Boleh nggak lebih besar daripada itu? Boleh. Gitu. Koperasi membuka kesempatan itu. Jadi kalau di koperasi itu ada 3 jenis modal yang diberikan oleh anggota. Yang pertama adalah modal pokok atau disebut dengan simpanan pokok yang dibayarkan sekali di awal tahun, ya, di bulan pertama. Lalu yang kedua adalah modal wajib atau simpanan wajib
ini adalah modal yang dibayarkan secara berkala oleh anggota kepada koperasi. Biasanya berkala selama 1 bulan sekali, ya. Nah, biasanya peruntukannya untuk membantu cash flow keuangan koperasi setiap bulan, ya. Lalu modal yang ketiga adalah modal tambahan lain anggota. Modal tambahan lain anggota itu apa? Jadi kalau anggota sudah bayar, sudah store modal pokok, sudah store modal wajib, tapi dia masih punya uang banyak nih di rumah gitu ya, masih punya harta banyak di rumah, dia mau nyetor lagi tambahan modal, ya, lebih besar daripada pokok, lebih besar daripada wajib, boleh, gitu ya. Pokok, wajib dan modal tambahan lainnya dari anggota itu dijumlahkan, lalu dijadikan persentase dibandingkan dengan total modal keseluruhan dari semua anggota, ya gitu. Jadi kalau misalkan ada, kita bayangan kita ya, simulasi ya, contoh ya, kita punya anggota 100 orang gitu ya, satu orangnya total modal yang diberikan baik itu pokok ditambah wajib ditambah modal tambahan lain ya, atau pokok ditambah wajibnya adalah 1 juta, ya, per orang 1 juta, berarti kan ada 100 orang, berarti setiap orangnya 1 juta ya, berarti sama rata tuh. Hitung persentasenya sederhana, berarti modal satu orang selama 1 tahun 1 juta dibagi modal, total modal keseluruhan, misalkan modal 100 anggota ya, itu berapa tadi modal 100 anggota? 100 juta. 1 juta dibagi 100 juta gitu ya, dikali 100%. Itu adalah persentase kepemilikan modal anggota di koperasi. Gitu. Paham ya? Nanti kalau masih kurang paham, bisa diputar lagi video ini di penjelasan tadi di awal ya. Di awal-awal tadi kita jelaskan bagaimana sih menghitungnya. Nanti kita akan coba buat hitungan-hitungan, contoh-contoh permodalan atau modal patungan, modal urunan, modal bersama dalam koperasi.